Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari COVID-19. Amin ya robbal alamin. Para sahabat, jangan lupa selalu pakai masker bila berada di kerumunan. Hari ini saya akan mempraktekkan ya para sahabat, bagaimana cara menanam microgreen nih sahabat. Microgreen itu adalah cara tanam yang dipanen 7 hari setelah semai sahabat. Jadi masih bukan berkecambah, namun sudah tumbuh ya, baru 2 daun. Nah itu langsung kita panen. Nah menurut beberapa literatur dan hasil riset ya yang saya baca adalah tanaman microgreen ini sangat banyak kandungan untuk nutrisinya ya. Kalau dibanding dengan sayuran yang dewasa itu yang memang sudah besar ya, seperti umpamanya kalau kita nanam kangkungnya itu bukan yang baru numbuh seperti yang saya bilang 7 hari panen ya, namun sudah dewasa memang waktunya biasanya dipanennya adalah antara 1,5 bulan sampai 2 bulan nih sahabat. Namun kalau yang microgreen ini dipanennya adalah 7 hari setelah semai sahabat ya. Nah untuk manfaatnya dan segala macam sahabat bisa cari di Google, karena saya tidak membahas hal itu. Yang saya bahas adalah bagaimana cara menanamnya dan menyemainya. Balik ya, bagaimana cara menyemainya. Tanaman ini tidak butuh matahari langsung ya sahabat. Jadi sahabat bisa menempatkannya di tempat yang teduh, tidak perlu terkena sinar matahari langsung ya. Ditaruh di ruangan bisa, namun harus menggunakan lampu LED ya sahabat ya, yang warna ungu ya. Dengan penyinaran dengan penyinaran lampu LED saja itu sudah cukup ya sahabat ya. Jadi nggak perlu harus terpapar sinar matahari. Nah nanti dia akan kurus tinggi langsing kutilang. Tidak apa-apa para sahabat ya. Memang yang diharapkan sih memang seperti itu. Artinya apa? Bahwa tanaman tersebut itu memang tidak diharapkan tumbuh yang sampai seperti kalau kita mau pindah tanam ya sahabat ya. Tumbuh kutilang pun nggak masalah gitu, karena memang nanti 7 hari kita panen. Nah medianya apa para sahabat? Untuk medianya adalah sahabat bisa menggunakan media tanam arang sekam, bisa menggunakan kokopit, bisa menggunakan media tanam yang sudah tercampur kokopit, arang sekam, tanah, dan kohe. Namun ya para sahabat, untuk media tanam yang komplit seperti itu tidak perlu. Kenapa? Karena microgreen ini ditanam ya tidak memerlukan pupuk apapun para sahabat. Sekali lagi ya, jadi tidak perlu sahabat memupuk tanaman microgreen. Kenapa? Karena semua biji ya, semua benih itu di dalam benihnya, di dalam bijinya sudah ada kandungan nutrisinya untuk mereka tumbuh selama umur 7 hari. Nah setelah 7 hari, makanya kalau kita menanam hidroponik itu harus pindah tanam. Kenapa? Karena dengan 7 hari
biasanya sudah tumbuh 4 daun ya sahabat. Dengan tumbuhnya 4 daun itu berarti nutrisi yang ada di biji tersebut, yang ada di benih tersebut sudah habis. Makanya harus dipindah tanam dan diberilah pupuk abimik ya. Itu kalau yang hidroponik. Ya, jika yang tidak menggunakan hidroponik ya tentunya dipindah tanam lalu dipupuk, atau media tanamnya sudah ada unsur pupuknya, ada unsur haranya gitu sahabat ya. Jadi sekali lagi, menanam microgreen itu tidak perlu pemupukan ya sahabat, tidak perlu. Jadi ketika ditanam menggunakan kokopit murni saja, menggunakan arang sekam murni saja. Kalau menurut saya media tanam yang 2 ini lebih bagus ya, lebih bersih, karena nanti pada saat kita panen itu panennya bukan dicabut sahabat ya, tapi dipotong ya. Makanya kalau kita lihat di supermarket itu, kalau kita masuk ke wilayah sayuran yang microgreen ya, itu sudah dikemas ya, di dalam kemasan tersebut memang sudah dipotong ya. Tapi sekali lagi itu bukan kecambah ya sahabat ya. Nah, seperti apa cara menanamnya? Ikuti terus video saya. Oke, para sahabat, jika kita mau menanam microgreen ya, menanam secara microgreen, yang harus kita persiapkan adalah yang pertama nampan ya. Nampan dengan diameter ini sekitar 8 ya, dengan 5, antara 5 sampai 8 cm ya sahabat ini ya. Nah, untuk lebarnya dan panjang terserah sahabat ya. Intinya sih untuk penampungan media tanamnya dan untuk menanamnya ini terserah dari para sahabat ya, mau menggunakan apa saja bisa. Dan untuk diameternya itu tidak ada patokan ya sahabat ya. Ya, oke. Tapi kalau sahabat menggunakan nampan yang seperti saya ini ya, dan para sahabat mau menggunakan apa saja, itu yang terpenting adalah untuk media tempat media tanamnya itu harus dilubangin nih sahabat, seperti ini ya. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah nanti ketika media tanam ini ditaruh di sini ya, kita taruh di sini, lalu kita benihnya kita semai. Nah, nanti akan kita tumpuk dengan nampan yang satunya lagi. Jadi kita butuh 2 nampan sahabat ya, butuh 2 nampan. Nah, yang nampan yang ini akan menjadi tandonnya ya. Jadi nanti air itu ada di sini. Jadi pada saat kita menyiram microgreen, diharapkan si airnya sih akan tertampung di sini dan bisa sebagai kebutuhan dari microgreen. Sehingga kita juga kalaupun telat-telat dikit nggak masalah ya, itu masih hidup. Jadi seperti ini sahabat ya. Jadi nanti kita tumpuk ya, yang bawah ini si air kita tumpuk. Nah, dengan cara ini air ya itu akan rembes ke media tanamnya, sehingga media tanam itu diharapkan lembab terus ya, gitu sahabat ya. Bukan kering sahabat ya, tapi lembab, bukan becek tapi lembab ya. Ini karena ada lubang-lubang dari di sisi nampan ini yang akan menyerap air ya. Jadi media tanam kokopit yang akan menyerap air di nampan yang paling bawah atau sebagai tandonnya. Oke, selanjutnya adalah ini kokopit sahabat ya. Sahabat harus mencari kokopit yang seperti ini ya.
Nah ini sebelum kita gunakan, kita basahi lalu kita peras ya. Artinya diperas apa? Supaya nggak terlalu becek ya, tapi tetap lembab gitu ya sahabat ya. Nah ini sudah saya lakukan ya, sudah saya lakukan dengan penyiraman, jadi tidak becek banget, namun tetap lembab. Nah, ketahuannya dari apa? Nah itu ketika kita peras seperti ini, dia juga sudah tidak keluar air, namun masih membentuk gumpalan. Nah, ini yang bagus. Jadi ada kokopit yang ada dua ya, itu yang serabut sama yang halus. Ya, sahabat harus mencari yang halus seperti ini. Ya, sahabat ya. Oke, selanjutnya adalah benih. Nah, benih itu harus kita siapkan. Nah, saya akan mencoba menanam caisim ya. Namun nanti setelah 7 hari saya panen. Nah, untuk microgreen ini jenis sayuran apa saja yang bisa ditanam dan yang bisa langsung dikonsumsi. Ya, sebenarnya semua benih sayuran ketika kita menanam secara microgreen itu langsung bisa dikonsumsi ya, atau dilalap, karena memang tumbuhnya masih langsung bisa dimakan gitu ya, bukan yang sudah dewasa tapi masih kecil, baru numbuh 2 daun. Nah, sayuran-sayuran apa saja tadi sudah saya singgung, jadi semua jenis sayuran bisa di microgreenkan ya. Tapi biasanya yang digemari oleh orang-orang dan konsumen itu adalah dari biji matahari sahabat ya. Biji benih matahari itu yang paling disukai untuk jenis microgreen. Namun sayuran apapun bisa dijadikan microgreen ya. Itu ya para sahabat, asalkan jangan yang jenisnya buah. Tapi mungkin saya juga nggak tahu apakah ada yang berani menabur kalau kemangi, walaupun dia bisa sebagai selasih ya bijinya, namun pada saat dia tumbuh menjadi microgreen itu bisa langsung dikonsumsi ya. Namun kalau kayak seperti cabai, tomat ya, saya juga belum pernah nyoba gitu ya. Tapi intinya semua jenis sayuran daun ya sahabat, jadi bisa di microgreenkan. Sekarang kita akan praktek sini ya. Jadi caranya adalah ini kita isi dengan kokopit ya. Nah seperti ini isinya, jangan penuh ya sahabat ya. Saya lihat ya, kira-kira seperti ini, jangan terlalu penuh. Kenapa? Karena nanti pada saat kita siram gitu ya, karena kadang mungkin ada semburan dari ada anginnya ya, ini bisa aja berterbangan ya. Jadi ya kalau memang mau menggunakan semprot, setting yang tidak terlalu nyembur ya. Kalau saya biasanya hanya menggunakan botol ya, botol bekas yang tutupnya saya bolongin, atau saya menggunakan ini. Nah ini yang saya gunakan, jadi kebetulan ini juga sudah bolong. Nah, nanti tinggal gini aja ya, cara nyiramnya yang ada aja, jadi nggak usah ribet ya sahabat ya. Nah, nanti baru kita semai ya benihnya, kita tebar sini. Apakah harus diatur sedemikian rupa? Tidak, langsung tebar aja, ratakan ya. Makanya butuh benih yang banyak ya sahabat ya. Biasanya kalau kita mau nanam sesuatu yang bukan microgreen kan paling tidak ada jaraknya ya, lalu kita lubang-lubangin. Nah ini ditebar saja, tebar. Setelah itu kita uruk lagi tipis-tipis dengan kokopit, baru disiram ya. Oke, kita lanjut ya.
Ini saya akan nyampur ya, jadi ini sebenarnya sih nggak boleh sahabat ya, nggak boleh dicampur. Umpamanya ada kombinasi antara bayam dan caisim. Nah, kalau itu dicampur aduk benihnya ya itu emang nggak boleh. Tapi kalau kita di sini tebar dulu bayamnya seperempat atau setengahnya, lalu yang setengahnya ini caisim, nggak masalah ya. Tapi kalau kita tumpuk-tumpuk antara benih satu dan benih satunya lagi, nah itu kemungkinan besar nanti ada salah satu benih yang akan kalah ya. Makanya harus kita tetap pisah. Ini saya akan menebar bayam dulu ya sahabat ya. Nah seperti ini aja. Nah itu sahabat ya, nggak usah di ini dilubangi satu-satu atau di garis-garis, itu nggak perlu ya, cukup begini aja. Biar rata, lalu kita urut tipis-tipis. Tipis-tipis saja. Cukup ya. Jadi seperti itu sahabat ya. Lalu nanti kita siram ya, karena ini saya akan menanam yang sebelahnya adalah caisim, jadi saya tunggu dulu sampai selesai baru saya siram. Oke sahabat ya, kita lanjut tutup penebaran benihnya. Ini ya, saya gunakan ini ya, caisimnya sahabat ya. Oke, ini aja udah. Nggak ada kata kebanyakan ya. Ya, jadi nah ini sudah ditutupin tipis-tipis ya sahabat ya. Ini ya. Nah, tekan-tekan nggak apa-apa. Justru nanti sebenarnya sih di atasnya ini harus ditutup dengan tray lagi ya. Jadi ditutup gitu loh. Nanti pada saat tanaman ini numbuh, dia akan mengangkat traynya. Dia akan ditutup seperti ini sahabat. Ini kan traynya saya cuma hanya 2 ya sudah, jadi yang bawah itu sebagai tandonnya. Nah begini saja cukup sahabat. Lalu kita siram. Oke, kita siram. Nah untuk pengisian airnya ini juga jangan terlalu penuh sahabat ya. Jangan, ntar kalau terlalu penuh ngangkat berarti dia ya. Dan ini terlalu becek nanti ya. Kalau ini terlalu penuh, media tanamnya pasti akan terlalu basah banget ya dan tidak lepas. Nah kalau ini kan ya oke sahabat ya, ngangkat pun juga ngangkat sedikit. Nah ini udah pas nih. Nah penempatannya gimana ya terserah sahabat, yang penting tidak terkena matahari langsung. Kapan panennya? Kalau bayam dan caisim ini bisa 7 hari ya sahabat ya. Setelah 7 hari langsung panen saja. Diapakan? Bisa ditumis, bisa langsung dimakan, lalu menggunakan dilalap ya maksud saya, langsung bisa dimakan ataupun ditumis. Ya terserah para sahabat mengkonsumsinya mau seperti apa. Kalau saya biasa sih langsung saya hajar aja, saya siram sambal dari Ponorogo ya. Sambal pecel Ponorogo. Demikian para sahabat, saya akan review nanti mungkin 2 hari dari semai ini ya, pertumbuhannya seperti apa, dan review pada saat saya panen. Oke sahabat, demikian akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.